Tarik napas perlahan. Sebelum kita membahas keberlimpahan, mari kita jujur pada satu hal. Sebagian besar manusia modern tidak miskin uang. Mereka miskin ketenangan. Kita hidup di zaman percepatan informasi, percepatan kompetisi, percepatan ekspektasi. Namun jiwa tidak dirancang untuk hidup dalam tekanan permanen. Tanpa sadar, banyak orang membawa 3 beban besar. 1. Ketakutan akan masa depan. 2. Kecemasan kehilangan kontrol. 3. Keinginan untuk diakui. Dan beban ini tidak terlihat. Ia tidak tampak di wajah. Ia tidak terdengar di suara. Namun ia terasa di dada. Itulah wilayah qalb. QALB, pusat kosmis dalam diri manusia. Dalam tasawuf, manusia bukan sekadar makhluk biologis. Ia adalah makhluk kosmis. Ia memiliki jasad, tubuh, akal, pikiran, nafs, ego, dorongan, qalb hati, spiritual, ruh, cahaya, ilahi. Qalb bukan sekadar emosi, ia adalah pusat kesadaran batin. Para arif menyebut qalb sebagai cermin. Jika cermin ini berdebu, realitas terlihat gelap. Jika cermin ini bersih, realitas terlihat terang. Keberlimpahan bukan tentang apa yang kamu miliki, ia tentang kualitas cermin batinmu. Karena dunia yang kamu lihat adalah pantulan dari kondisi qalb. Apa itu qalbun salim? Qalbun salim berarti hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari ketergantungan pada selain Allah. Selamat dari rasa kurang yang konstan. Selamat dari iri dan perbandingan. Selamat dari kebutuhan validasi. Qalbun salim bukan hati tanpa keinginan. Ia hati tanpa keterikatan. Ia tetap ingin, tetap berusaha, tetap bergerak. Namun, jika tidak mendapatkannya, ia tidak runtuh. Inilah stabilitas, dan stabilitas adalah fondasi magnet langit. Magnet langit bukan mistik, tapi keselarasan. Istilah magnet langit adalah metafora. Langit melambangkan ketetapan ilahi, takdir yang tertulis, dimensi di atas sebab materi. Magnet berarti keselarasan. Bayangkan sungai. Jika kamu berenang melawan arus, kamu lelah. Jika kamu mengikuti arus, kamu meluncur. Banyak orang berusaha melawan arus takdirnya sendiri. Bukan karena takdir buruk, tapi karena egonya tidak mau menerima tempo. Qalbun salim tidak melawan arus. Ia menyelaraskan niat, lalu bergerak. Dan ketika selaras, usaha menjadi ringan, keputusan menjadi jernih, peluang menjadi terlihat. Nafs, sumber kegelisahan tersembunyi. Dalam tasawuf, ada 3 tingkatan utama nafs. Pertama, nafs amarah, dorongan liar, ambisi tanpa kedalaman, keinginan untuk menang. Ciri utamanya, tidak pernah merasa cukup. Kedua, nafs lawamah, mulai sadar, kadang stabil, kadang goyah, masih terjebak perbandingan. Ketiga, nafs mutmainah, tenang, percaya, rida pada tempo. Selama hidup dikuasai amarah, keberlimpahan terasa jauh. Karena nafs amarah bekerja dari rasa kurang, dan rasa kurang menciptakan tekanan. Tekanan menciptakan keputusan impulsif. Keputusan impulsif menciptakan kerugian. Lalu, manusia menyalahkan takdir. Padahal, akar masalahnya adalah ketidaktenangan qalb. Tahali mengosongkan hati. Sebelum keberlimpahan masuk, ruang harus dibersihkan. Tahali berarti mengosongkan. Mengosongkan dari hasad, ujub, ria, habut dunya, ketergantungan dunia. Coba renungkan, jika hatimu penuh iri, apakah kamu bisa benar-benar bersyukur? Jika hatimu penuh ambisi, validasi, apakah kamu bisa benar-benar tenang? Tahali adalah operasi batin. Ia tidak nyaman, karena kita harus mengakui sebagian ambisi kita lahir dari ketakutan, dan sebagian kerja keras kita lahir dari luka. Namun saat kita berani melihat luka itu, kita mulai sembuh. Tahali menghadirkan sifat ilahi. Setelah kosong, isi dengan cahaya. Tahali berarti menghiasi diri dengan sifat yang lebih tinggi. Tawakal. Tawakal
Rida, syukur, sabar, tawakal bukan berhenti berusaha. Tawakal adalah bekerja tanpa panik. Rida, bukan menyerah. Rida adalah menerima tempo tanpa kehilangan harapan. Syukur, bukan puas diri. Syukur adalah sadar bahwa cukup bukan berarti stagnan. Sabar, bukan pasif. Sabar adalah stabil di tengah proses. Ketika sifat-sifat ini mulai dominan, kalb mulai ringan. TA, jalsi tersing kapenia, kesadaran. Di tahap ini, seseorang mulai merasakan tidak ada daya dan upaya kecuali darinya. Kalimat ini tidak lagi teori, ia menjadi pengalaman. Ketika pengalaman ini stabil, ketakutan eksistensial runtuh, obsesi kontrol melemah, ambisi menjadi amanah. Dan saat obsesi kontrol melemah, energi batin menjadi jernih. Inilah momen magnet langit bekerja. Psikologi spiritual kelekatan. Mari kita lihat secara psikologis. Ketika seseorang sangat melekat pada hasil, ia memancarkan tekanan. Tekanan terasa oleh orang lain dalam bisnis, hubungan, bahkan keluarga. Namun ketika seseorang stabil, ia memancarkan kelapangan. Dan manusia secara alami tertarik pada kelapangan, bukan karena mistik, tapi karena sistem saraf manusia merespons keamanan. Kalbun Salim menciptakan rasa aman, dan rasa aman membuka pintu relasi. Relasi membuka peluang, peluang membuka keberlimpahan. Fana, lenyapnya klaim aku. Fan, bukan menghilang secara fisik. Fan adalah lenyapnya klaim aku sumber keberhasilanku. Saat klaim ini runtuh, beban mental berkurang drastis karena kamu tidak lagi membawa seluruh dunia di pundakmu. Kamu hanya membawa amanah, dan amanah selalu lebih ringan daripada ambisi ego. Bertahan dalam kesadaran. Setelah fana, datang bak-bak adalah hidup di dunia dengan kesadaran ilahi yang stabil. Kamu tetap bekerja, tetap membangun, tetap berkarya. Namun, pusatnya berubah dari aku harus berhasil menjadi aku harus amanah. Perubahan kalimat ini mengubah kualitas hidup sepenuhnya. Keberlimpahan dalam tasawuf bukan tujuan. Ia efek samping dari poros yang lurus. Kalbun Salim adalah poros itu. Magnet langit bukan menarik dunia, ia menghentikan perlawanan batin terhadap takdir. Dan saat perlawanan berhenti, aliran dimulai. Tarik napas perlahan, tahan sejenak, lepaskan. Jika sampai detik ini kamu masih mendengarkan, itu bukan kebetulan. Mungkin jiwamu sedang mencari ruang yang lebih tenang, ruang tanpa paksaan, ruang tanpa tuntutan dunia. Di nafas baru, kita tidak belajar menjadi lebih keras. Kita belajar menjadi lebih jernih, lebih stabil, lebih selaras. Jika hatimu merasa ini tempatnya, tekan subscribe sekarang dan izinkan setiap konten menjadi pengingat bahwa keberlimpahan dimulai dari hati yang tenang. Tarik napas lagi. Ini bukan akhir, ini awal perjalananmu.